Ini teman-teman, kita bawa apa namanya? Hari ini kita pokoknya ada suatu kendala yang sangat-sangat sulit diceritakan, dan akhirnya kita membawa Joko Loro atau tenda legenda kita teman-teman, yang menemani waktu awal ngerintis channel. Dikarenakan itu ada masalah karena kemarin terakhir camping itu framenya patah coy, dan baru tak buka tadi siang baru tahu, dan ternyata ya nggak bisa dipakai. Dan ya ini aku cuman khawatir hujan aja, ini kalau hujan ini pakai ini wah kacau ini. Oke teman-teman, ini kita seruput lagi kopinya. Ini malam ini kita luar biasa, nggak tahu hujan apa enggak, moga-moga enggak teman-teman, gitulah ya. Oke, yuk kita ini dulu. Kita minum kopinya bareng-bareng dulu coy. Oke ya, jadi sebelumnya aku awal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Herman Penjelajah. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini kita malam ini ada apa ya namanya, kesempatan lagi buat camping di lokasi yang luar biasa horor dan juga angker serta mistis. Dan ini saya langsung terjun teman-teman setelah mendapatkan sedikit informasi dari masyarakat kampung sekitar sini tanpa nunggu lama-lama. Kemarin kita dapat informasi, malam ini kita langsung terjun teman-teman. Jadi di sini kita ada di suatu lahan teman-teman ya. Jadi di lokasi ini luar biasa angker banget, yang dimana tuh di belakang tenda kita itu ada jalan yang kadang masih sering dilewati sama orang buat ke hutan, buat ke kebun, buat mancing dan lain-lain sebagainya teman-teman. Di situ ada pertigaan ya, ada pertigaan. Jadi di sini teman-teman letak kengeriannya dan horornya yang luar biasa banget. Pokoknya mantap teman-teman, malam ini kita merinding-merinding luar biasa pokoknya. Jadi banyak banget teman-teman orang yang sering lihat sosok aneh di pertigaan, yang dimana tuh lebih dari satu gitu loh.
kayak orang, bentuknya kayak orang tapi badannya seluruhnya itu hitam semua, seluruh badannya hitam semua, itu berbentuk orang, dan itu matanya kayak nyala-nyala warna putih gitu loh, bener-bener putih menyala teman-teman matanya itu. Dan itu lebih dari satu sosok yang kadang apa namanya, nyegat orang lah, kadang berdiri di pas di pertigaannya, yang bikin orang setiap lewat sini malam itu langsung jebret puter balik teman-teman, karena ya ngelihat sosok itu. Dan itu gimana ya, mau dibilang mungkin orangnya halusinasi, cuman kok bukan cuma satu orang dua orang yang lihat, udah beberapa orang teman-teman. Jadi ini yang bikin misteri di sini, yang dimana pokoknya geger nih satu kampung teman-teman, luar biasa banget. Dan ternyata usut punya usut tuh ya, kata orang tua yang bener-bener udah sepuh di kampung ini, yang usianya udah sekitar 80 sampai 90 tahun, itu memang dulunya lokasi ini sebelum lahannya seperti ini, dulu waktu masih hutan belantara di sini ada sosok apa ya teman-teman ya, bukan sosok sih, ada satu pohon beringin besar banget, bener-bener besar teman-teman, tapi pendek, besar tapi pendeknya cuma 15-an meter aja, cuma 15-an meter. Itu cabangnya lebar banget, dan tuh lebarnya bisa nyampe 20 meter. Itu dulu di area sebagian situ teman-teman, yang agak rimbun di sebelah sana tuh ya nih, tapi sekarang udah rimbun, nggak tahu masih ada apa nggak tuh bekasnya di sebelah situ tuh, nggak tahu masih ada bekasnya apa enggak. Itu katanya dulu besar banget, dan itu robohnya roboh secara otodidak atau roboh sendiri, nggak tahu entah kenapa itu roboh teman-teman, sampai akar-akarnya, dan itu nggak masuk akal banget, padahal pohonnya tuh pendek tapi kok bisa roboh gitu. Dan itu udah ada sekitar tahun 1980-an teman-teman, itu robohnya pokoknya itu tahun 1985-an kalau nggak salah. Pokoknya ya umurnya tuh udah tua banget, itu pohon udah ada tahun dari zaman-zaman penjajahan kata si orang-orang itu. Dan itu pohon itu jadi pemujaan sejak tahun 1980-an, dan itu 1985 itu roboh pohonnya. Nah di situ teman-teman, pokoknya katanya mungkin demit-demitnya, kata orang-orang sini sih, demit-demitnya masih pada berkeliaran di sini gitu. Dan ini cerita yang masih baru-baru ya, sekitar 4 bulan, ya agak sedikit lama sebenarnya sih 4 bulan ya, tapi ya termasuk baru lah. Ada seorang konten kreator uji nyali teman-teman di lokasi ini, mereka uji nyali sekitar 3 orang. Nah si 3 orang ini itu lari semua, nggak kuat karena dia uji nyali di lokasi ini bertiga, bakar dupa lah, bakar apa kemenyan segala macam. Pokoknya intinya mereka menantang-nantang, dan akhirnya mereka jebret kabur setelah melihat sosok aneh teman-teman, yaitu yang tak bilang tadi, sosoknya hitam, badannya kurus, pokoknya hitam kurus, itu tinggi 3 meter atau 4 meteran teman-teman. Itu dekatin mereka gitu loh, kayak jalan melayang gitu, mendekati mereka gitu, dilihat dari jarak jauh tuh di center jebret. Itu bentuknya nggak karu-karuan. Nah, akhirnya apa, si 3 orang ini kabur acak-acakan coy, amburadul pokoknya. Ya kurang lebih gitulah teman-teman, masih banyak sebenarnya kalau mau diceritain, masih banyak banget, tapi ya kita ambil intinya aja coy. Nah ini teman-teman, sesuatu nih, ini penyakitku kambuh lagi ya, penyakit lupa teman-teman. Kita terpaksa harus puasa malam ini. Mana cuman bawa cemilan nggak seberapa banyak lagi. Ini nasiku ketinggalan coy, nasi telur bumbu-bumbunya dalam satu plastik itu ketinggalan. Astagfirullahaladzim, sumpah ketinggalan. Kita udah bawa palminya buat bikin nasi goreng malam ini coy. Astaga naga, apa yang dipikir nih.
Jangan ketinggalan. Aduh, mana lapar lagi. Kacau, kacau. Penyakit berbahaya. Apa itu? Suara ketawa ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jelas banget teman-teman. Itu dari sini suaranya. Yang tak bilang dulu bekas ada pohon beringin besarnya, pohon beringin raksasa. Dari sini tadi jelas banget. Harusnya kerekod sama kamera, nggak mungkin nggak kerekod. Jelas banget soalnya suaranya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yuk semua penunggu yang ada di sini, kalau mau muncul-muncul. Ini mau masuk ke arah dalam sini nggak bisa teman-teman. Bener-bener nggak bisa. Soalnya rimbun nggak ada jalan. Kayak bau-bau nggak enak juga dari tadi, kayak bau apa namanya itu, kayak kuku ataupun mungkin anggota tubuh entah hewan atau apa gitu loh, kayak dibakar gitu, kayak hewan dibakar gitu, sangit baunya. Astagfirullahaladzim. Ini rekomendasi banget nih buat ini apa ya, youtuber konten kreator horor nih harus coba lokasi ini nih sebenarnya. Apa itu? Apa itu tadi barusan? Apa itu tadi? Nggak tahu teman-teman, ini tadi kerekod sama kamera nggak tahu aku. Kayak orang, kayak orang tapi telah nggak pakai busana apa-apa. Bener-bener jelas banget. Astagfirullah, kayak ada yang ngikutin lagi di belakang. Serius teman-teman, kayak ada orang, kayak aku lihat orang nggak pakai busana sama sekali lewat. Nggak tahu ini mataku yang seliwer apa gimana ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jelas banget lagi. Lewat, bener-bener lewat. Tadi kesorot, sempat kesorot sama senterku. Baunya tuh, bau dari sini nih baunya nih. Baunya makin nyengat, makin menyengat baunya. Astagfirullah. Bau-bau nggak enak teman-teman. Bener-bener kayak kuku ataupun rambut kebakar gitu. Aku masih penasaran aja tadi tuh apaan gitu lah, pas salah lihat apa gimana, kayak orang beneran gitu loh. Lewat dari sebelah kanan ke ujung kiri tuh. Bener-bener lewat. Tadi teman-teman itu waktu aku lagi pengambilan gambar, teman-teman itu tadi kan nggak sengaja itu ada suara orang ketawa. Nah, aku nggak tahu suara perempuan apa laki-laki karena aku cuma dengar sekilas suara ketawa doang, dan itu waktu aku datang itu tak datangnya
Aku nyenter ke arah apa jalan setapak yang buat menuju ke hutan itu, nggak tahu entah mungkin salah lihat apa gimana karena ngantuk ya. Itu kayak ada orang teman-teman, dan itu tanpa busana sama sekali. Cuman di kamera tadi tak putar lagi dan gak ada apa-apa yang kerekam. Nggak tahu mungkin sugestiku sendiri apa gimana, kadang mata orang bisa lihat cuma di kamera nggak ketangkep, dan kadang sebaliknya di kamera ketangkep, di mata kita nggak kelihat gitu loh. Masalah jelas jelas banget teman-teman, kayak orang, bener-bener orang, badan coklat semua kok, cuman emang agak-agak transparan perasaannya. uh Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, nggak tahu teman-teman, nggak tahu banget aku tadi apaan. Suara desisan, kayak desisan hewan. Terus tadi juga itu nggak tahu itu mak gerusak kayak hewan, kayak burung nabrak tenda gitu. Wah, kaget aku. Apa itu? Astagfirullah. Wah, kampret. Tak kirain pocong, itu pohon ternyata. Aduh, seriusan teman-teman, nggak tahu tadi itu burung nabrak tenda apa gimana, disusul sama suara desisan kayak gitu. Terus teman-teman ya, ini aku mau coba rakit CCTV dulu dalam tenda. Kita langsung ke CCTV. Oke teman-teman, ini CCTV udah kepasang. Ini wah gila, dari tadi tuh waktu aku lagi masang CCTV teman-teman, war itu banyak banget, kayak ada yang lewat di sini nih. Wah, bus tuh kayak angin cuman kenceng banget gitu loh, kayak angin padet, bus lewat. Dan kaget aku. Ih, Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa banget teman-teman malam ini. Aduh ya Allah. Untuk interaksi teman-teman, ini di sini lumayan banget. Dan juga beberapa kali itu kayak ngelihat apa namanya itu loh. Kayak kelibatan orang lewat. Cuman yang aneh kalau begitu di center tuh tiba-tiba mak selep hilang. Ini ini rekomendasi banget ini. Dan ini aku nggak tahu teman-teman, waktu itu 3 konten kreator yang waktu itu kesini bisa nyampe kabur gitu, itu luar biasa banget mereka bertiga loh. Ini dari tadi nggak tahu apaan perasaan tuh, kayak bus orang lewat. Di bagian sini loh teman-teman, ini kan ada jalan setapak gitu.
agak aneh teman-teman. Tiba-tiba tuh tadi waktu aku lagi duduk di depan tenda tuh kayak kecium bau melati secara tiba-tiba. Tuh baunya nusuk banget.